Media sosial belakangan dihebohkan dengan dokter koas yang dihajar orang tua rekannya. Ketua atau shift koas bernama Lutfi itu dihajar sopir dari rekannya yakni Lady Aurelia Pramesti lantaran jadwal jaga di libur Natal dan Tahun Baru. Keduanya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya atau Unsri. Rupanya Lady diduga bukan anak dari orang sembarangan. Ibu Lady yakni Sri Meliana merupakan pengusaha brand fashion ladies tenun klasik. Sementara ayahnya Dedi Mandarsya menjabat sebagai Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN di Kalimantan Barat. Imbas insiden tersebut, borok Lady mulai dibongkar di media sosial, salah satunya dalam unggahan salah satu akun X. Akun tersebut membagikan tangkapan layar yang menyebarkan kronologinya, hingga kemudian terungkap jika Sri Meliana sering menggunakan uang demi anaknya memiliki banyak teman. Anak tunggal kaya raya emang dimanja dan gak disenengin satu angkatan. Dulu dia dan amamnya sering ngetraktir temennya bersepuluh makan di Aston Novotel. Mamanya sengaja biar teman-temannya mau temenan sama anaknya, katanya. Awalnya baik aja, tapi lama-lama kawannya ngerasa dimanfaatin. Ini kata mantan sahabatnya dulu. Ya, begitulah tulis akun tersebut. Unggahan tersebut sontak mengundang berbagai respon dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Katanya ibunya si L itu penjabat. Katanya bener apa kagak sih? Bu, masih kurang tuh yang penjual ST jadi pembelajaran. Mau ikut-ikutan dipecat, Bu. Ya kan udah kayak ngapain sih si L jadi dokter? Kan ikut ibu aja korupsi. Ini gua rasa contoh anak-anak yang sekolah kedokteran gara-gara disuruh maknya. Jadwal maunya lo yang ngatur. Kalau mau begitu mah punya sendiri. Maksudnya apa sih mukul-mukul begitu? Mau nunjukin gitu kalau lo hebat. Aduh, lu ngeliatnya bukannya hebat malah jadi kayak orang gak punya otak. Ini lagi supirnya bisa-bisanya lo mukul calon dokter. Udah buruan diproses proses hukum sama proses pemecatan ibu si L tuh. Ini buat si L, menurut gue lo jangan resign, tetap di situ. Kasih kesempatan buat seluruh orang rumah sakit tuh membenci lo, ngata-ngatain lo, ngamuk lo. Biar puas kita sebagai netizen gitu ya ngeliat lo diamuk. Teruntuk Mbak Lady, seorang princess yang kemudian sedang koas, tapi justru gara-gara Anda, orang tua Anda terancam didoxing oleh netizen, dan siap-siap Anda menjadi Mario Dandi jilid 2, karena saya yakin apa yang dilakukan oleh Anda berlebihan, arogan, dan cenderung mengarah pada penggunaan atau penyalahgunaan wewenang keluarga Anda, yang dimana bapak Anda sebagai pejabat, ibu Anda punya power, sehingga dengan mudah Anda sebagai anak manja, toksik, kemudian mengadu apapun yang kaitannya dengan sesuatu yang mempersulit Anda. Saya mendukung dokter koas yang menjadi korban untuk terus mengusut ini sampai ke akar-akarnya, menemukan keadilan, dan sebagai netizen kita tentu mendukung Anda untuk melakukan langkah hukum. Dan hati-hati untuk orang tuanya, sekarang sedang diintai oleh netizen. Dari kasus koas yang kemarin viral ataupun yang lainnya, gue berkesimpulan kalau pelakunya ini adalah OKB, orang kaya baru, dan gue akan kasih tahu beberapa ciri dari OKB. Yang pertama, power abuse. Mereka merasa kalau mereka sudah mencapai di suatu titik, jadi akhirnya mereka berpikir, oke, gue bisa melakukan apapun yang gue mau tanpa ada konsekuensinya. Yang kedua, masih berhubungan yang pertama, suka merendahkan orang lain. Balik lagi karena mereka baru merasa kaya, baru merasa punya suatu jabatan atau duit yang banyak, mereka berpikir kalau mereka di atas dari orang lain dan mereka mempunyai hak untuk menindas orang-orang di bawahnya. Yang ketiga, suka flexing. Orang-orang kaya baru ini mereka tetap membutuhkan validasi, dan salah satu caranya adalah dengan memamerkan harta-harta yang dia punya, seperti mobil atau jalan ke luar negeri ataupun banyak duit segala macam. Dan keempat, OKB tidak suka kritik ataupun masukan. Jadi mereka merasa kalau mereka sudah lebih dari yang lain, mereka merasa sempurna. Jadi ketika ada orang yang memberikan kritik atau masukan, mereka tidak terima dan mereka akan tersinggung. Perkara koas-koasan ya kan. Kalau kata gua mah, ya lu udah segede begitu ya, udah segede gelondang. Masa cuman ngurus masalah jadwal koas aja mesti emak lu juga, mesti ngadu juga sama emak lu. Kalau kata gua mah, kan katanya lu nih anak orang kaya ya, anak orang berada gitu. Ya daripada susah-susah lu minta-minta sama senior lu ganti-ganti jadwal, mending lu tanya sama temen-temen lu, siapa nih yang bisa gantiin gue kasih duit dah gotiau 5 juta gitu. Gue yakin pada mau pasti gantian sama lu.
Sesimpel itu, say, nyelesain nih. Ngapain lu ngadu sama emak lu? Akhirnya jadi begini kan, buntut panjang. Terus udah gitu kan gosipnya katanya netizennya pada minta biar jadi DO ya. Terus tapi katanya nih, ada gue baca di berita nih. Terus ini katanya begini nih, dia dihukum cuman skor 3 bulan. Awalnya DO tapi dia ngajuin banding di skor 3 bulan. Lah kalau gue ngedenger begitu ya, misalnya gosipnya begitu bener, kalau kata gue mah ya, itu mah namanya diskors jadi kayak liburan ya. Udah malah Desember, tahun baru, enak banget sampai lebaran tuh Maret ya kan. Sekalian tuh dia libur panjang, enak bener, jadi kayak ngambil cuti ya, say. Lah kalau gua mah ya, misalnya gue jadi kepala nih di universitasnya, gue bilang udah DO aja, banyak yang mau jadi dokter, ngapain mesti dia manja-manja dikit-dikit ngadu ke emaknya. Lah ini baru jadi koas lu. Kalau udah jadi dokter beneran gimana nih? Kalau misalnya nanti misalnya ada pasien hari libur gitu, hari apa yang dia kagak mau gitu ya, dia suruh dari laporan ke emaknya, terus emaknya suruh katanya lu sakitnya besok aja gitu. Nah kan bingung ya, say. Lagian lu kan cita-cita lu mau jadi dokter ya, itu namanya jasa. Harusnya berjasa kepada masyarakat, jangan dikit-dikit mah harus sesuai keinginan lu. Kalau mau dikit-dikit sesuai keinginan lu mah, lu bangun aja rumah sakit sendiri, dokternya lu doang gitu. Begitu caranya mah, paling simpel, lu bikin aja rumah sakit sendiri, begitu kan ya. Capek lu yang mungkin yang sakit, mak lu yang lu periksa, supir lu sakit lu periksa gitu. Jadi bisa lu atur jadwalnya sakitnya kapan. Saya sebagai alma mater Universitas Sriwijaya, kampus kebanggaan saya gitu ya, sedih banget ya ngelihat oknum ya terkait dengan seorang dokter yang tidak terima karena jadwal tiketnya dan mengadu ke orang tua gitu ya, sehingga terjadi pemukulan gitu kepada si dokter yang melakukan range schedule gitu ya. Ini miris gitu ya, kampus kebanggaan tercoreng ya gara-gara mahasiswi yang menurut saya sangat sopan santun, courtesy gitu ya. Dan ini sampai pemukulan seperti ini ya, yang katanya nggak terima karena jadwal jaganya itu sesuai dengan Natal dan sebagainya ya. Kayaknya Anda harus kerja di corporate ya, cari duit sendiri dan tidak bantuan orang tua dan sebagainya, karena kita tuh harus profesional. Ketika kita masih tahap awal, kita masih junior, ya kita kan nggak punya cuti ya, jadi kita harus terima dengan jadwal yang ada gitu. Jadi jangan komplain gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak usah jadi dokter gitu. Karena setiap orang kalau punya cita-cita itu kan pasti ada pengorbanan gitu. Ketika kita mau menghadapkan sesuatu yang kita inginkan, itu ada kayak pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah, ketika Anda mau jadi dokter ya karena berkorban dulu nih di awal gitu ya. Namanya kita mau belajar, namanya kita mau tahu gitu. Jadi jangan langsung kayak princess gitu. Jangan kayak apa-apa pakai power keluarga, orang tua. Come on. Ini udah 2024, 2025 masih pakai orang tua untuk bisa menuju kesuksesan gitu ya. Jadi kita harus bisa mandiri dong gitu ya. Kita harus bisa beradaptasi ke lingkungan luar itu seperti apa gitu. Jadi jangan ketika apa-apa orang tua dilibatkan gitu. Kalau saya sih berusaha dari saya SMP sampai sekarang gitu ya, itu berusaha untuk bisa mandiri. Karena dengan gitu kita ditempa hidup kita gitu ya, dan kita bisa jadi anak yang survive dimanapun kita berdiri ya. Semoga acara ini kelar, cepat selesai, dan kampus tercinta Unsri Universitas Sriwijaya tetap jaya. Kemarin gue jaga sore jam 2 sampai jam 9. Pas gue mau peran, gue buka nih sosmed. Wah, rame. Ada anak koas digebukin sama supir anak koas lain karena anak koas itu nggak mau jaga malam. Astagfirullahaladzim. Dari situ ada satu hal yang sangat gue syukuri, yaitu gue sekelompok sama mereka saat koas ya, dimana gue sering kali jadi chief, sehingga gue sering kali membuat jadwal, tapi mereka tidak pernah ada yang seperti itu. Mereka kalau misalnya mau izin, mau request, pasti izin sebelum gue buat jadwal. Misalnya deal, aku nggak mau hari Jumat pagi karena gue ada latihan apa misalnya gitu ya, atau gue ada yoga atau apalah gitu, nggak apa-apa,
tetap aman, kata gue teh aman. Ya udah, berarti kalau lu Jumat nggak bisa, lu jaga Sabtu gitu kan, simple. Terus gue selalu bagi nih, karena orang-orang nggak mau jaga weekend, ya gue bagi satu orang jaga weekend 1 kali gitu. Jadi gantian, tiap weekend pasti ada yang jaga. Kalau misalnya lagi Idul Fitri, yang jaga yang Kristen. Kalau misalnya lagi Natal, yang jaga yang Muslim gitu kan. Tapi ada saatnya dimana kita berdelapan harus jaga saat Idul Adha. Ya udah, nggak apa-apa, sholat dulu langsung jaga gitu. Kita makan opor di rumah sakit, bawa rantang, itu temen gue, slow aja. Maksud gue nih anaknya nggak ibunya apakah tidak berpikir dampak sosial yang akan terjadi pada mereka semua ini. Nama anaknya udah kesebar, terus alma maternya sudah kesebar, nama orang tuanya sudah kesebar, pekerjaan orang tuanya sudah kesebar. Yang mukul tuh supirnya tuh, kenapa apakah emang sudah, nggak tahu ya gue, apakah sudah dikasih tahu apakah harus berpukul. Kalau misalnya tidak, berarti si supir itu akan merusak segalanya untuk majikannya gitu. Gue nggak tahu kelanjutannya akan seperti apa. Kalian kalau nemu info tolong tag gue ya, karena gue kepo. Tapi kayak maksudnya ini adalah alasan gue pernah buat video dan gue bilang bahwa dokter itu not for everyone. Mungkin anak ini mampu secara finansial untuk membayar segala sesuatu di kedokteran, tapi berarti mental anak ini tidak ada atau tidak kuat untuk menjadi dokter. Kalau perihal jaga di tahun baru aja membuat dia masalah, berarti dia lebih memilih kehidupan pribadi dia dibandingkan keselamatan pasien gitu kan. Sedangkan kalau dokter kan tetap harusnya do no harm and pasien nomor 1 gitu kan. Kayak dokter obgyn, dokter bedah, misalnya nih lagi on call, terus dia lagi nonton film sama anaknya, dipanggil ada situ, tetap aja tengah-tengah film harus cabut karena ada pasien di ruang operasi yang butuh dioperasi. Kalau dari koas aja dia udah nggak mau jaga malam, ya gimana nanti pas udah jadi dokter? Ambung capek diantep gitu pasiennya, kasihan kan. Maka dari itu, sebelum memutuskan untuk masuk FK, pikir lagi. 1, secara finansial ini perlu modal yang gede, balik modalnya lama. 2, waktu yang perlu dikorbankan untuk belajar dan untuk untuk jaga ya, untuk mengabdi itu sangat-sangat besar. Gak ada tuh gue weekend main, kagak ada, gue jaga IGD gitu. Kakak gue waktu itu berangkat ke Perancis untuk pertama kalinya, gue gak nganter. Kenapa? Gue ujian stase anak, gue jaga poli. Ya udah, mau gimana lagi. Gue lagi sakit demam withdrawal steroid ya, tetap jaga IGD gue sambil keringetan. Ya udah, gimana, udah kewajiban gue. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke kedokteran ya, dipikir-pikir lagi. Oke, kedokteran itu mungkin kalau di drakor kayak keren ya, tapi itu butuh komitmen seumur hidup, butuh pengorbanan yang banyak. Jadi dipikirin lagi, karena kedokteran tuh is not for everyone. Assalamualaikum.